ya. Adventinus Guler. Ada, Bu. Agnes. Ada, Bu. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Fania. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami memuji Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, baik, semuanya buku diletakkan di atas meja, pulpennya diletakkan di atas meja, dan bersikap duduk yang tenang. Kami menyanyikan lagu wajib. Padamu negeri, tiga. Padamu negeri kami berjanji. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Nah, baik. Sebelum kita memulai, mari kita membaca sebuah cerita, ya, tentang kisah seorang anak yang sedang gemar membaca. Ketika mengintip dari jendela kecil yang mulia. Nah, baik, coba untuk menghangatkan suasana belajarnya, mari kita dulu tepuk semangat. 1, 2, 3. Ya, bagus. Nah, baik. Pada materi kita hari ini, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, agar kita bisa mengikutinya, buka bahan ajarnya yang sudah ada di depan anak-anak. Coba lihat bahan ajarnya, dan kemudian yaitu pada materi ini ada beberapa hal tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, siswa dapat menjelaskan bagaimana perubahan sifat benda. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan apa saja sifat benda yang berubah. Yang ketiga, yaitu siswa dapat membedakan perubahan sifat benda. Nah, baik, itu pada perubahan wujud benda ini, ya, karena kita lihat di sekitar tempat tinggal ada banyak benda yang kita temukan di sana, seperti, ya, meja termasuk benda, air itu termasuk benda, ya. Namun dalam hal tersebut, benda tersebut bisa berubah wujud jika seandainya mengalami pemanasan. Nah, contohnya benda yang mengalami pemanasan tersebut seperti air yang dididihkan atau yang dimasak di atas api kompor. Karena dulu yaitu kita masukkan air di dalam panci, dan kemudian panci tersebut kita letakkan di atas kompor, dan kita lihat apa yang terjadi beberapa menit kemudian. Ya, di sana menunjukkan bahwa air tersebut akan mendidih, ya, mendidih dan berubah wujud, ya, menjadi gas atau beruap. Berarti dia berubah dari cair menjadi gas atau beruap. Nah, yang berikutnya adalah tentang perubahan benda, misalnya menjadi cair. Contohnya akibat pemanasan, misalnya seperti mentega, ya, mentega yang dilelehkan di atas api kompor akan berubah menjadi cair. Nah, seperti itu dia akan berubah menjadi
benda padat. Dari bentuk cair dia, setelah diletakkan di dalam kulkas atau di dalam freezer, maka air tersebut berubah wujudnya menjadi padat atau disebut dia dengan es batu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah contohnya air panas yang diletakkan di dalam sebuah gelas dan kemudian kita tutup, titik air di atas, di bawah tutupnya, ya kan? Dia menguap dalam berbentuk gas, kemudian dia mengembun pada tutup gelas dan membentuk titik-titik air. Berarti dari benda gas menjadi cair. Nah, yang berikutnya adalah yaitu pembakaran. Perubahan wujud benda akibat pembakaran. Contohnya seperti kertas yang kita bakar, ya. Kalau misalnya kita ambil kertas, lalu kita ambil api dan kemudian kita bakar kertas ini, apa yang terjadi? Ya, di mana terjadi yaitu mengalami perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan teksturnya, ya, kemudian baunya. Kalau dari awalnya kertas ini berwarna putih, setelah dibakar dia berubah menjadi hitam atau menjadi debu. Kemudian kalau dari awalnya, ya, kertas ini bentuknya keras, padat, setelah dibakar maka dia berubah menjadi debu, ya kan? Kemudian kalau dari awalnya kertas ini tidak ada baunya, ya, sama sekali tidak menunjukkan bau, setelah dibakar baunya seperti menyengat di hidung. Nah, itulah jenis-jenis perubahan wujud benda. Nah, sekarang ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya. Kenapa benda gas itu bisa menjadi cair? Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa ketika kita meletakkan air di dalam gelas, air panas di dalam gelas, kemudian kita biarkan beberapa menit dan kita buka kembali tutup gelasnya dan kita lihat ada titik-titik air yang mengembun di bawah tutup gelas, di dalam tutup gelas tersebut. Yang berubah wujud dia dalam bentuk gas, kemudian dia mengembun pada tutup gelas tersebut, berubah dia menjadi cair, sehingga dari gas menjadi cair. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Unjuk tangan. Sebutkan faktor yang dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pemanasan, pendinginan, pembakaran. Ya, betul. Ada beberapa faktor, ya, yang dapat menyebabkan perubahan pada sebuah benda itu akibat adanya pendinginan, pemanasan, kemudian pembakaran, pembusukan, dan perkaratan. Nah, baik, karena materi kita pada hari ini sudah selesai. Dari materi yang sudah kita terima, berarti kita bisa simpulkan pemanasan menyebabkan benda mengalami perubahan wujud. Wujud padat dapat berubah menjadi air. Wujud air dapat berubah menjadi gas. Besok kita demonstrasikan bagaimana bentuk-bentuk perubahan benda tersebut. Seperti tadi es batu yang berubah dia menjadi cair, kemudian lilin yang dibakar, kemudian kertas yang dibakar. Nah, baik anak-anak, coba di rumah nanti coba baca kembali materinya. Ini untuk kita pelajari besok. Bisa dipahami? Bisa. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Mari kita berdoa. Amin. Ya, silakan dulu.